Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi nih sama Bu Guru Mega. Pada video pembelajaran kali ini, Guru akan membahas materi kelas 4 dan judulnya adalah tema 4, sebagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pada pembelajaran ke-6. Di pembelajaran kali ini, kita akan membahas pesan moral dalam sebuah cerita. Pesan moral dalam cerita biasanya disebut sebagai amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan melalui tokoh cerita, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Pesan moral itu sendiri dapat kita lihat melalui tersurat dan melalui tersirat. Jika tersurat, yaitu pesan moralnya langsung kita dapatkan dari cerita yang kita baca. Namun, jika pesan moral dapat kita lihat melalui tersirat, itu dengan cara menentukan tokoh, watak dalam cerita yang sudah kita baca. Kemudian, pesan moral dapat kita dapatkan setelah kita memahami keseluruhan isi cerita. Dalam menentukan pesan moral, kita dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama, dengan membaca cerita secara seksama. Kedua, menentukan unsur-unsur cerita seperti tokoh dan penokohan, latar, dan konflik. Dan yang terakhir yaitu dengan menentukan pesan moral cerita berdasarkan unsur cerita yang telah kamu tahu. Baik, setelah kita tahu nih cara menentukan pesan moral, yuk sama-sama kita tentukan pesan moral dari cerita yang akan Ibu Guru bacakan. Cerita yang akan Ibu Guru bacakan yaitu berjudul Taman Bermain yang Hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, si kepiting kecil. Dia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menantikan datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menantikan saat-saat mereka terhempas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Kupi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, balik ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda. Tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain bersama dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya kepada ayahnya. Ayah, kenapa? Kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih teman ayah. Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau kecil, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali ya kita untuk bertemu dengan mereka? Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan secara perlahan. Kupi, sayang sekali, hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang di atas taman bermainmu itu. Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya, dia tidak ingin Kupi bersedih. Tapi, harus bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus-menerus menanti tanpa kepastian. Nah, cerita yang sudah Bu Guru baca, dan bisa menentukan apa ya pesan moral dari cerita Taman Bermain yang Hilang.
Nah, manusia tidak boleh merusak sumber daya alam. Jika sumber daya alam telah rusak, maka manusia juga akan merasakan akibatnya. Misalnya, ketika hutan bakau dirusak, maka beberapa hewan yang tinggal di hutan bakau akan mengalami kepunahan. Selain itu, hutan bakau yang rusak juga dapat mengakibatkan ombak yang langsung menerjang daratan. Nah, sekarang kita sudah tahu nih pesan moral dari cerita Taman Bermain yang Hilang. Sekarang kita coba yuk tentukan sikap mana yang baik dan sikap mana yang tidak baik dari cerita yang sudah Bu Guru bacakan. Kan cerita tersebut kita dapat menentukan sikapnya dan Bu Guru gambarkan dalam sebuah tabel. Contoh, sikap yang baik adalah yang pertama, Pupi sangat menyayangi teman-temannya. Ya, saya sudah tahu, Pupi senang bermain dengan Kuro, Momo, dan lain-lain. Kedua, Pupi sangat menyayangi hutan bakau yang dirusak oleh manusia. Itu adalah contoh sikap baik dari cerita Taman Bermain yang Hilang. Sekarang, kita tentukan yuk sikap tidak baik dari cerita tadi. Yang pertama, manusia merusak hutan bakau tempat hewan tinggal. Ya, itu tentunya adalah sikap yang tidak baik. Harusnya manusia justru merawat dan menjaga hutan bakau tersebut agar kelestarian dapat bisa terjaga. 2. Manusia mendirikan bangunan-bangunan di pesisir pantai yang akhirnya merusak hutan bakau. Nah, kita kan tadi sudah lihat nih sikap baik dan tidak baik. Sekarang, apakah kamu sering menemukan sikap baik dan tidak baik di sekitarmu? Kalau tadi dicerita, sekarang mari kita bahas di kehidupan kita sehari-hari. Guru gambarkan ya dengan cara membuat diagram. Oh, sikap baik. Dan ada lagi bukan contoh sikap baik, ciri-ciri sikap baik, dan kesimpulannya. Kita bahas yang ini dulu ya. Contoh dari sikap baik adalah seperti menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan, serta menghormati orang yang lebih tua. Itu contoh sikap baik yang dapat kita lakukan di keseharian hidup kita. Dan setelah contoh yang baik, kita lihat yuk yang bukan contoh baiknya. Bukan contoh baiknya adalah acuh terhadap lingkungan. Acuh itu maksudnya tidak peduli terhadap lingkungan. Seperti tadi, seharusnya kita menjaga lingkungan, tetapi ada beberapa oknum manusia yang justru merusak lingkungan dengan cara merusak taman bermain, yaitu hutan bakau. Kemudian berkata kasar. Berkata kasar tentu kita tidak boleh melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Kata lebih baik dan bijak tentu akan lebih baik. Kemudian, buang sampah sembarangan. Kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan karena banyak akibat buruk yang akan terjadi. Setelah kita tahu contoh dan bukan contoh dari sikap baik, dan tentukan yuk ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah tidak merugikan orang banyak dan disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Itu ciri-cirinya. Lalu yuk kita sama-sama simakkan. Kesimpulan dari sikap baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain dan bermanfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Baik, Ibu Guru sudah menjelaskan dari tema 4 ke tema 2 pembelajaran ke-6. Sekian materi yang telah Bu Guru sampaikan. Guru harap dengan pembelajaran kali ini kalian dapat memahami bagaimana cara menentukan pesan moral dalam sebuah cerita, serta dapat menentukan sikap yang baik dan tidak baik dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa belajar.